Baik, selamat sore teman-teman. Kami dari Ilmu Hukum kelas B ingin memenuhi tugas dari matkul kewirausahaan. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Anur Purnomo Syakban. Terus ada teman saya. Saya Azwar Rasid. Saya Fajar Nanda Perdana. Dan satunya itu ada Syifa Nabila yang mungkin ada urusan dan tidak bisa berkenan untuk hadir. Nah, baik, yang dimana kami di sini itu ingin mewawancarai salah satu alumni dari UIN Wali Songo Semarang. Ia memiliki usaha yang bernama Seven Frozen. Nah, yang dimana ia memperdagangkan bahan baku untuk makanan siap saji. Agar tidak memakan waktu yang lebih lama, langsung saja kita mewawancarai pengusaha tersebut. Baik, mari. Baik teman-teman, saya sekarang bersama dengan ownernya. Bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa dan sekarang sedang menjalani proses bisnis apa Mas? Ya. Izin saya perkenalkan, saya Hamdan Fatin Nugraha, saya asli Kendal, Boja. Saya juga mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, angkatan 21. Alhamdulillah kemarin sudah wisuda di bulan Mei kemarin. Terus saya sekarang baru belajar berusaha dalam bidang makanan frozen. Terus motivasi saya membuka usaha frozen ini ya sebab saya lihat di daerah saya itu banyak perumahan yang lagi dibangun dan kemungkinan dengan gaya orang sekarang yang sukanya instan, makanya saya buka makanan frozen food gitu buat menyediakan orang-orang yang mau mudah untuk membuat makanan gitu. Nah, dari situ saya berpikiran bahwasanya kalau perumahan itu sukanya yang instan dan siap saji dan gampang lah buat penyajiannya, makanya itu nggak suka ribet, apalagi zaman sekarang orang-orang memilih jalan pintas untuk efektif lah buat kehidupannya. Makanya saya berminat untuk membuka Seven Frozen buat makanan yang siap saji gampang. Tantangan apa yang paling sulit dihadapi Mas? Tantangan yang terutama pasti ya persaingan pasar, karena ya sebelumnya saya ini udah ada toko frozen juga di daerah Boja Limbangan gitu. Tapi kenapa kok saya mau masih membuka ini ya? Karena menurut saya kebutuhan masyarakat ini lebih banyak daripada yang jual. Cuma untuk toko saya ini ya alhamdulillahnya semakin bulan omset semakin naik. Untuk tantangannya ya ini, kadang kita perlu besar usahanya, pengen cepat usahanya, tapi terkendala modal kadang kayak gitu. Jadi ya dengan saya modal yang pas-pasan, saya menetapkan diri untuk membuka usaha dan sedikit alhamdulillah ya bisa berjalan sampai sekarang dan alhamdulillah semakin besar. Apa harapannya ke depannya Mas? Untuk harapannya semisal 2 tahun ini omset saya semakin baik dan makin banyak orang yang mau beli, kemungkinan saya mau menetapkan lagi di kota juga. Untuk kalau boleh tahu Mas, cabangnya itu apakah tetap jual frozen atau usaha lain Mas? Oh, kalau buat ini tadi yang saya buka di Demak ya ini usaha ini Seven Frozen. Tapi di balik itu saya juga mau buka usaha lagi kemungkinan di pertengahan bulan ini, warung sebelah. Saya namakan juga Seven Sebelah. Cumannya saya singkat jadi warung sebelah. Pesan-pesan apa Mas, inspirasi dari kepada mahasiswa yang calon wirausahaan? Mungkin kalau pesan saya, jangan menunda waktu apabila kamu emang mau terjun ke bisnis lah. Namanya bisnis itu semakin tahun semakin banyak pesaing, apalagi semakin tahun pesaingnya semakin besar dan semakin
gede namanya. Kalau kalian kok memulainya telat, makin berat kalian untuk bersaing di pasar tersebut. Gitu sih. Jadi mantapkanlah diri, kalau emang mau ya ditekuni, dipelajari, siapkan mental terutama dan niat. Jangan pernah menyesal apabila itu yang gagal, coba lagi. Mungkin namanya usaha itu ya pasti ada jatuh bangunnya. Apabila gagal ya ganti motivasi lain, buka usaha lagi biar menemukan passion kayak gitu. Kalau kita udah passionnya, kita sudah sesuai sama apa yang kita cari, ya pasti akan sukses lah pada masanya gitu. Omset. Kalau omset kira-kira sebulan berapa, Mas? Kalau omset sebulan sekarang ya itu sudah 120 juta. Untuk bersihnya sebulan saya 14 juta. Untuk dulu buka sebulan itu cuma dapat 30 ya sehari omset rata-rata per hari. Kalau sekarang itu udah 3 juta sampai 5 juta sehari. Kalau dulu waktu awal aja sehari 500 700. Ya itulah maksudnya, kalau kita bisa bersaing di harga, bersaing di pasar dan kualitas, pasti orang itu akan kembali lagi, akan berjodoh sama kita. Untuk ini para teman-teman yang ingin membuka usaha kan banyak tuh Mas, tapi mereka itu kadang terhalangi dengan kurangnya modal, dan ya alasan pertama sih modal Mas Ya. Nah, dari Masnya gimana Mas caranya itu kok mahasiswa biar bisa Ya, buka kalau usaha gitu? modal itu pasti, tapi di lain itu ya yang penting itu apa? Pasar itu ibaratnya alat kita untuk apa yang bisa kita jual. Misal Mas, sampean punya barang itu kok banyak yang dicari orang, sedangkan kalian nggak punya modal. Sedangkan tapi barang itu kemungkinan kalau kalian jual sehari ini bisa banyak orang yang misal 50 orang lah mau beli. Dan sama utang kan bisa ambil keuntungannya. Jadi belum tentu yang punya modal bisa jual barang. Yang penting kalian bisa jual barang dulu. Gitu. Jadi yang pertama itu pasar, produk. Yang pertama kalian harus punya produk, yang kedua pasar dan modal. Kalian punya produk nggak bisa jual, itu sama aja. Kalian punya produk, punya modal, nggak punya pasar, nggak bisa jual, itu sama saja. Yang penting tadi produk bisa jual, Pasar. yuk pasar tadi maksudnya bisa jual itu, terus baru modal. Ya, berarti intinya gini ya Mas, kalau yang berusaha itu Harus tahu apa yang kita jual, terus kita tahu caranya bagaimana jual gitu lah. Intinya untuk berbisnis, berusaha itu berwirausaha itu gitu. intinya mental lah ya, Ya. harus berani mental dulu, gak usah mikir ke Misal modal-modal. nggak laku, produk kita yang kurang apa, kita benahi supayanya bisa lebih laku. Kalau kok kita udah itu tahu kita bisa punya produk bisa jual lah, kemungkinan kan kita tinggal mikir modal lah gitu. Kita baru mikir, kok kalian mau buka usaha kok yang dipikir modal terus nggak bakal jalan. Yang pikir dua ini, kalau dua ini kamu bisa udah punya produk bisa jualin, baru mikir modal. Yang penting dipikir dulu produk kita mau yang kita jual apa, sama kita bagaimana untuk menjualnya. Dan pertama itu sih saran saya aku ya. Terus sama strategi ini sih, pemasaran ya, sama kalau semisal banyak cari inspirasi dari media yang bikin orang tertarik tuh apa sih sekarang, ikutin pasar yang ada ya gitu lah. Lanjut ke ini Mas, ke dari segi manajemen itu Mas, waktu sama keuangan juga Mas, gimana Mas? Kalau dari aku ya, aku sebenarnya belum dibilang wirausaha ya belum, maksudnya bener-bener baru belajar dan merintis, dan saya menerapkan apa yang dari saya pelajari di kuliah. Ya masih kurang sebenarnya kalau masalah manajemen waktu sama uang. Ya tapi kalau saya prinsip pengusaha itu jangan boros satu itu, sama bisa menyisihkan buat untuk modal. Misal
bulan ini kita untung bersih 10 juta. Ya udah yang dipakai buat ini bersih ya udah karyawan dan listrik dan semuanya ya. Ya udah yang kita ambil cukup 3 juta, 7 juta masukin modal terus. Sampai modal itu untung bersih kita itu bener-bener buat kita nyaman lah, posisi nyaman. Kalau kita kok bersih 10 juta yo sama aja kalian kayak orang kerja. Ya udah digaji segitu dihabiskan di bulan itu. Soalnya bulan depan bakal dapat gaji lagi. Tapi kan enggak kalau usaha. Oh oke, bulan ini bisa 10 juta. Belum tentu bulan depan dapat 10, bisa aja 3 juta, 2 juta. Makanya itu pentingnya untuk menyimpan uang buat. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, sedikit dari wawancara kami dengan Mas Deva yang membicarakan tentang seperti motivasi, terus strategi, tantangan, dan pesan-kesan untuk mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.